Tapi barangkali saya akan coba tuliskan ya rekan-rekan. Kita langsung saja. Ya, silakan. Baik. Taib yang pertama bahasan kita adalah tentang al-badan. Al-badanu. Ya, sudah diserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia menjadi badan. Apa itu badan? Badan itu ya tubuh, jasad manusia keseluruhan, jasmani, raga, awak, itu adalah badan. Awak juga termasuk, bukan awak bahasa Sunda pada ini. Awak kapal. Ya kan? Ya. Awak kapal maksudnya badan kapal. Begitu. Itu yang pertama. Badan ya badan. Badan itu ya tubuh. Bahasa lainnya dalam bahasa Arab adalah al-jasad. Al-jasad. Al-jasadu, jasad. Apa itu jasad? Ya jasad ya tubuh, badan. Ya baik itu jasad manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Itu dalam bahasa Indonesia. Jasad itu ya tubuh, badan manusia, badan hewan, badan tumbuhan. Ini jasad kalau dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah al-jism. Al-jism, al-jismu. Al-jismu. Ya, dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal dengan kata jasmani. Apa itu jasmani? Ya tubuh, badan ataupun benda lawan dari rohani. Yaitu secara terminologi secara makna dalam bahasa Indonesia. Ya. Begitu. Sekarang dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kata badan ya sinonim. Badan, jasad, jism itu sinonim. Ya. Nah, cuma sebagian pakar bahasa ada yang membedakan bahwa kata badan itu selain kepala. Kan ada badan, ada kepala, ada tangan. Nah, badan itu ya badan. Bukan kepala, bukan tangan, bukan kaki. Badan kita. Nah, sebagian ulama pakar jadi bahasa. Bukan tubuh. Bukan tubuh. Ya, badan itu tubuh. Sinonim. Ya. Tubuh kita, badan kita sama. Ya. Secara bahasa. Tapi di luar kepala, di luar tangan, di luar kaki. Ya. Begitu. Di luar tangan, di luar kaki, di luar yang lainnya, kepala, begitu. Sebagian ulama membedakan kata badan itu ya badan. Ini aja, tubuh, begitu. Taib. Kemudian dalam bahasa Arab kita temukan juga kata badanah. Badanah. Badanah itu ya dalam hadis kan ada disebut bahwa ketika sembelihan kurban itu cari yang badanah, sembelihan yang badanah. Maksudnya? Ya, badanah itu dalam bahasa Arab ditulisnya badanatun, badanah, badan, yang berbadan. Ya, orang Arab menyebut kata badanah ini untuk unta atau sapi yang gemuk. Gitu. Istilahnya adalah badanah dari kata badan untuk menyebutkan unta dan sapi yang gemuk berdaging begitu. Ya. Sehingga mereka mengatakan kenapa orang Arab menamakan badanah untuk sapi bakarah ataupun untuk unta naqah dengan kata badanah, li'annahum kanu yubaddinunaha, karena mereka sengaja untuk penggemukan, memberikan penggemukan supaya gemuk lah. Yusamminunaha, samin itu minyak samin berlemak gitu, maksudnya supaya gemuk gitu. Sehingga dalam hadis ada kata berkurban dengan badanah, katanya digunakan oleh badanah itu bisa unta ataupun sapi yang gemuk, ya. Yang sehat, yang sehat gitu. Memang sengaja supaya dagingnya banyak lah gitu. Itu badanah. Ya, badanah. Kemudian kata yang kedua al-jasad. Jasad itu ya badan. Badan juga karena sinonim. Ya. Cuma jasad itu kadang diperuntukkan untuk manusia. Jasadul insan.
Itu. Bukan jasad sapi ya, tapi jasad manusia. Ya, jasad manusia, tidak jasad sapi. Ya. Tidak jasad kambing misalkan. Iya, iya. Tapi untuk manusia itu jasadul insan, jasad. Kemudian yang ketiga, jism. Al-jism. Jism itu ya sama juga jasad dan badan karena sinonim. Ya. Cuma jism itu lebih umum. Ya. Bisa digunakan untuk badan, anggota badan ataupun jamaatul badan awil a'dha, ya, baik manusia, baik unta, ya, ataupun binatang-binatang yang lain. Begitu. Jadi jism lebih umum. Kalau jasad lebih ke makna manusia, jasad manusia. Dalam bahasa Arab ya, makna bahasa Arab. Ya. Kalau jism itu lebih umum, bisa manusia, bisa hewan, ya, binatang dan lain-lain sebagainya. Itu menggunakan kata jism. Al-jismu, jism. Begitu. Nah, itu dari makna bahasa Arab. Jadi ada perbedaan barangkali, sedikit perbedaan dari bahasa kita dengan semakna yang terkandung dalam bahasa Arab kata badan, jasad dan jism. Nah, jadi semuanya adalah sinonim, persamaannya. Ya. Tinggal kita melihat nanti bagaimana Al-Quran menggunakan kata badan, menggunakan kata jasad, dan menggunakan kata jism. Kata badan hanya disebut dalam Al-Quran 1 kali. Kata jasad disebut 4 kali. Kata jism disebut 2 kali dalam Al-Quran. Begitu. Dalam satu Al-Quran hanya disebut tidak sampai 5 kali ya. Ya. Jadi untuk kata badan disebut 1 kali. 1 kali ya. Kata jasad disebut 4 kali. Ya, jadi kata badan disebut 1 kali. Kata jasad disebut 4 kali. Kata jism disebut 2 kali. Ya. Dalam Al-Quran. Dan nanti kita coba tadabburi, ya. Ketika Allah menggunakan kata badan, ketika Allah menggunakan kata jasad, dan ketika Allah menggunakan kata al-jism. Ingat, ketika Allah menggunakan sinonim kata, ya, dalam satu konteks, ya, kenapa tidak memilih yang lain, tapi memilih kata ini? Artinya bukan kebetulan, ya, tapi Allah menghendaki kata itu memang disebut seperti itu. Tidak ada yang kebetulan dalam Al-Quran. Ya, kita fokuskan badan itu mungkin tidak terlalu banyak lah. Ya. Cukup 1 kali saja. Kita perhatian badan kita, Ya. tubuh kita, jasad kita. Itu tidak perlu banyak-banyak. Ya, bukan tidak perlu bukan tidak jadi perhatian, ya perhatian juga. Tapi yang paling fokus kita perhatikan bagi orang mukmin adalah ruh. Ruhnya dulu. Jadi kalau kita ditanya mana yang harus kita prioritaskan? Ruh atau jasmani atau rohani? Nah, bahasa kitanya gitu ya, bahasa Indonesia ruhani atau jasmani. Maka yang harus kita dahulukan adalah ruhnya dulu, rohaninya dulu. Ya. Sebelum pada jasad. Jadi rohani baru jasmani. Jadi jangan terbalik, jasmani baru rohani. Gitu. Ya, jadi rohani dulu baru jasmani. Ya, jadi porsi untuk rohani kita harus lebih ketimbang jasmani. Ya. Kata badan hanya 1 kali saja disebut dalam Al-Quran. Ya, betul. Gitu. Ini juga merupakan peringatan bagi kita. Pentingnya memperhatikan badan kita, tapi lebih penting memperhatikan rohani kita. Iya, betul. Ya. Baik, keluarga harmoni, kita akan sambung dengan kita lihat bagaimana ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ketika Allah menggunakan kata badan, jasad, dan jism. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa kata badan disebut 1 kali, kata jasad 4 kali, dan kata jism, jismu, ya, atau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya adalah jasmani, ya, itu sebut 2 kali. Ya, baik. Saya akan coba hapus dulu. Ya. Kata badan disebut 1 kali, yaitu ada dalam surah Yunus ayat 92. Yunus 92
Nah, dalam surah Yunus ayat 92. Ya, silakan Sobat Harmoni juga bisa ngecek sendiri di mushafnya. Ya. Ya, kajian kita bukan kajian kepada tafsir pada dia, tapi bahasanya yang kita ambil. Jadi kalau tafsir bisa meluas lagi. Bisa meluas dan lama. Bisa lama. Ya, tidak cuma 1 jam. Ya. Ya, kita akan fokus ke bahasanya. Ke bahasanya. Ya, taib. Karena ini kalau tafsiran agak banyak, luas gitu. Taib. Dalam surah Yunus ayat 92 Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Falyauma, pada hari ini, nunajjika, kami menyelamatkanmu, bibadanika. Nah, ada kata bibadanika, dengan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi ayah. Ayah itu ayat, tanda bagi orang-orang yang sesudah kamu. Ya. Ayat ini surah Yunus ayat 92 berkaitan dengan badan Fir'aun. Badan Fir'aun. Fal yauma nunajjika, pada hari ini kami selamatkan badan kamu. Maksudnya badan kamu itu siapa? Badan Fir'aun. Menunjuk ke Fir'aun. Ya. Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi tanda bagi orang yang sesudah kamu. Pelajaran, ya. Pelajaran bagi orang yang sesudah kamu. Begitu. Di situ Allah Ta'ala menggunakan kata bibadanika. Yunajjika bibadanika. Bibadanika. Litakuna liman khalfaka ayah. Nah, gitu ya. Disebut kata badan. Allah tidak menggunakan kata jasad dan tidak juga menggunakan kata jism, tapi Allah menggunakan kata badan. Ya, para mufassir, ya kebanyakan para mufassir itu menerangkan bahwa maksud dari badan sini adalah tubuh yang utuh. Badan yang utuh, badan tubuh yang utuh. Artinya kakinya ada, tangannya ada, badannya ada, kepalanya ada. Ya, itu bismin kamil. Jadi seluruh jasad, ya, utuh badan. Dalam bahasa Arab, ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata badan. Badan sini maksudnya lebih ke utuh, tubuhnya utuh. Tubuh secara utuh. Ya. Tidak ada kehilangan sedikit pun. Tangannya masih ada, gitu ya, kakinya masih ada, kepalanya ada, utuh semua. Dan Allah menggunakan kata badan. Dan sudah terbukti kalau di Mesir ada satu museum pada ini, Museum Fir'aun. Ya, memang badannya utuh, semua lengkap, gitu. Tidak ada yang cacat lah begitu, tidak ada yang hilang. Dan Allah menggunakan kata ini dalam Al-Quran, kata badan. Fal yauma, pada hari ini, yunajjika bibadanika, kami selamatkan badanmu. Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi bukti, tanda bagi orang-orang yang sesudah kamu, bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Allah berkehendak bisa jadi. Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, kemudian Fir'aun itu ditemukan dan jasadnya, badannya masih utuh. Ya, gitu. Jadi kata badan yang Allah gunakan. Jadi dengan kata lain bahwa badan lebih maknanya kepada dalam Al-Quran lebih kepada organ. Gitu. Kalau saya tanya ada ruh atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada kaitan dengan ruh. Ya. Berarti hanya organ saja. Fisiknya saja. Jasmaninya saja. Ya. Begitu. Itu kata badan dalam Al-Quran. Surah Yunus ayat 92. Ya. Kemudian yang kedua adalah kata al-jasad. Al-jasad. Saya kecilkan dikit kelihatannya. Ya. Terulang berapa kali? 4 kali. Kata jasad terulang 4 kali dalam Al-Quran. Yang pertama, surah Al-A'raf 148. Al-A'raf 148. Kata jasad terulang 4 kali dalam Al-Quran. Yang pertama Al-A'raf 148. Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hullihim ijlan jasadan lahu khuwar. Lahu khuwar. Saya tulis ya. Jasadan lahu khuwar. Potongan ayatnya saja. Jasadan lahu khuwar. Nah, khuwar. Yang pertama surah Al-A'raf 148. Allah Ta'ala mengatakan wattakhadha qaum Musa, dan kaum Musa menjadikan min ba'di, setelah kepergian Nabi Musa. Nabi Musa kan pergi. Ya, meninggalkan kaumnya. Ya. Menjadikan apa? Min ba'dihi hulliyihim ijlan jasadan. Ya, menjadikan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, mereka punya perhiasan, kaum Nabi Musa itu perhiasannya dari emas. Ya. Ya, biasanya orang yang punya emas tuh orang-orang kaya, Pak Dedi. Ya, perhiasan mereka perhiasan emas, mereka menjadikan ijlan jasadan. Ya, ijlan. Ijlan tuh apa? Harus tulis ijlannya. Ijlan itu lembu, sapi. Anak sapi. Ijlan jasadan. Anak sapi jasadan. Ataupun tubuh anak sapi. Jadi dari perhiasannya dibuatlah bentuk tubuh anak sapi. Lahu khuwar, yang bisa bersuara atau ada padanya suara, keluar suara. Gitu. Jadi si anak sapinya itu bisa bersuara padanya. Padahal bukan anak sapi hidup. Iya, padahal tidak hidup, tapi bisa bersuara. Gitu. Kalau sebagian ahli mufassir mengatakan bahwa ini kan kaitan dengan Samiri. Ya. Mengatakan inilah diantara keahlian menipu kaum Nabi Musa. Menjadikan jasad patung, ya, anak kan nggak ada patung anak sapi, ya, patung anak sapi, tapi ada suaranya. Yang terbuat dari emas bukan? Terbuat dari emas. Ya. Ya, ada suaranya. Jadi kalau secara sepintas lalu seolah menipu. Bagaimana mungkin, ya, ini patung bisa mengeluarkan suara? Patung kan nggak bersuara, tapi ini ada suaranya. Nah, maka kan mereka nanti menyembah patung itu. Nah, seolah suatu hal yang luar biasa, yang amazing gitu. Ada patung bersuara. Ya. Nah, begitu. Ini adalah kalau sekarang mungkin jadi viral. Ada magic, ya, magic gitu. Ya, ini keahlian menipu. Ya. Benda yang tidak seberapa, yang benda dibuat sendiri tidak seberapa, tapi bisa menipu, mengelabui. Begitu. Mungkin kalau sebut ini adalah Tuhan, mereka percaya. Nah, karena keahlian menipu itu. Ya, di sini Allah menggunakan kata jasad. Ya, jasad. Dan jasad ini kalau tadi maknanya kan lebih ke manusia. Ya. Tapi Allah menggunakan di sini kata ijlan. Ijlan untuk anak sapi. Anak sapi. Ya. Jadi dalam sebagian mufassir mengatakan bahwa jasad itu juga mengandung arti tubuh ataupun badan, baik yang ada ruh ataupun tidak. Begitu. Yang ada ruh ataupun tidak. Ataupun jasad itu yang ada ruh ataupun tidak ada ruh. Itu jasad. Ya. Jasad, ya. Kemudian surat yang kedua, surat Thaha. Ayat 88. Ya, Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Yang juga mirip ayatnya, cuma fa akhraja. Ya, katanya sama di sini ijlan. Ya, ayat sebelumnya jasadan. Ya, lahu khuwar, sama. Ya, maka dia mengeluarkan bagi mereka ijlan, anak lembu, tubuh anak lembu dari emas yang bersuara, ada suaranya.
Nah, Allah menggunakan kata jasad dan tidak menggunakan kata badan. Badan ya. Ya. Kemudian yang ketiga, surah Al-Anbiya ayat 8. Al-Anbiya ayat 8. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Wa ma kanu khalidin. Wa ma ja'alnahum jasadan. Ja'alnahum jasadan, ya, la yakulun. At-ta'am. Ya, la yakuluna at-ta'ama. Ya. Dan tidaklah kami jadikan mereka jasadan, tubuh, badan, jasadnya tubuh. Dan tidaklah kami jadikan mereka, kata Allah, mereka itu siapa? Para utusan Allah, Rasul-Rasul Allah. Ya, para utusan Allah, jasadan, tubuh. La yakuluna, yang mereka tidak makan makanan. Wa makanu khalidin, dan seterusnya. Wa makanu khalid, dan tidaklah mereka itu kekal, tidak mati begitu. Khalidin, tidak mati begitu, kekal. Wa makanu khalidin, dan mereka tidak kekal, artinya akan mati. Jadi Allah menjadikan para utusan Allah itu bukan bertubuh yang tidak ada ruh, maksudnya dia tidak perlu makan, dan dia seperti benda, gitu, tidak mati-mati. Ya. Tapi Allah katakan jasad di sini, bahwa para rasul itu ya, dia akan mati dan dia membutuhkan makanan. Begitu. Jasad, ya, Allah menggunakan kata jasad. Jasad. Ya. Yang keempat, surat Sad ayat 34. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, wa alqaina ala kursiyihi, dan kami lemparkan ke atas kursinya jasadan, tubuhnya. Ya, tubuh Nabi Sulaiman. Thumma anaba, kemudian dia bertobat. Jadi dalam ayat ini jasadan thumma anaba. Ya, kemudian dia bertobat. Ya, ayat ini menerangkan bahwa Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah tidak bisa menguasai bangsa jin, pernah satu ketika, ya, karena saking hebatnya Nabi Sulaiman, begitu ya. Nabi Sulaiman pernah mengatakan dalam satu tafsir, pernah mengatakan bahwa saya akan melahirkan dari istri-istri saya banyak keturunan. Istri Nabi Sulaiman banyak, gitu, dan saya akan melahirkan dari setiap keturunan itu akan menjadi para pejuang, jadi generasi-generasi yang hebat. Begitu. Jadi ada sedikit kalau boleh dibilang ada kesombongan sedikit keangkuhan ya, karena saya raja, diberi Allah kekuasaan begitu hebat. Kemudian dia katakan, nanti akan saya lahirkan generasi-generasi hebat lagi dari istri-istri saya. Dan Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah atas izin Allah. Nah, gitu. Akhirnya Allah uji, ya, uji seolah-olah Nabi Sulaiman berjasad, bertubuh, tubuh yang tidak ada ruh. Gitu. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain, dikuasai oleh bangsa yang lain, bangsa jin. Begitu. Summa anaba. Nah, maka ketika itu Nabi Sulaiman bertobat, barulah Allah kabulkan. Jadi hanya satu keturunan saja yang bisa melahirkan dari keturunan Nabi Sulaiman dari sekian banyak istri-istrinya. Begitu. Jadi kata jasad ini menunjukkan bahwa tubuh yang tidak ada ruh, seolah tidak ada ruh.
tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu. Nabi Sulaiman tidak berdaya. Ya, jasadan di sini maksudnya seolah Allah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman tidak bisa mempunyai apa-apa, tidak berkuasa apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan Allah menggunakan kata jasad. Jadi jasad dalam Al-Quran itu lebih menunjukkan badan yang tidak ada ruh. Begitu. Jadi kalau badan yang pertama tadi hanya menunjukkan fisiknya saja, lengkap. Tangannya ada, kakinya ada, badannya ada, kepalanya tidak ada yang cacat, tidak ada berkurang. Kalau jasad dalam Al-Quran, ya, yang keempat ayat ini lebih menunjukkan bahwa tubuh yang tidak ada ruh. Ya, ataupun seperti bangkai lah begitu. Seperti tadi anak lembu, patung anak lembu disebutnya jasad. Benda mati begitu. Benda mati, tidak ada ruhnya. Ya. Kemudian jasadan la yakulun, kalau jasad tidak makan. Ya, jasad tidak makan kemudian dia kekal, maka itu juga seolah-olah tidak ada ruh. Karena kalau ruh berpisah ya sudah mati, itu kan bisa mati. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap badan yang hidup pasti membutuhkan hal lain di luar badan itu, yaitu bisa makan, minum dan lain sebagainya. Jadi yang memang tidak melakukan itu bukan badan sesungguhnya. Jasad biasa gitu. Yang sudah mati. Al-Quran, ya betul. Al-Quran menggunakan kata jasad untuk badan tubuh yang tidak ada ruhnya. Baik, itu. Yang ketiga adalah kata al-jismu. Jisim, atau dalam bahasa kita jasmani. Al-jismu terulang sebanyak dua kali. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha astafa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Fil ilmi wal jismi. Al-Baqarah. Saya hapus saja yang atas ya, pada dia. Ya. Sudah. Ya, al-jismu 2 kali. Ya, terulang sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 247. Ya. Al-Baqarah 247, Allah telah mengatakan, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah istafahu, telah memilihnya, alaikum, atas kamu, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan memberinya atau menambahinya dengan kelebihan dalam segi ilmu dan jismi, dan badan, tubuh. Gitu. Fil ilmi wal jismi. Dalam segi ilmu dan jisim. Dalam surah Al-Baqarah 247 Allah menggunakan kata al-jismi di akhir. Ya, ini kaitan dengan Nabi Daud. Ya, Allah melebihkan Nabi Daud dengan kekuatan ilmu, kelebihan ilmu, dan kelebihan dari segi fisik badannya, al-jismi. Jadi diterangkan di sana bahwa Nabi Daud ini memiliki badan yang berbeda begitu. Ya. Yang gagah, hebat. Gitu, hebat. Ya. Selain dia berilmu, dia juga badannya kuat, gagah. Ya. Punya kelebihan dari segi badan. Nah, Allah menggunakan kata jism, tidak badan, tidak jasad, tapi kata jism. Ya. Sebelumnya ada ilmu. Kalau ada ilmu berarti ada ruh. Ya. Ya. Karena di antara nutrisi ruh itu ada ilmu. Ya. Di antaranya ada ilmu. Ya. Ya. Kalau ruh itu tidak diberi ilmu, ya kelaparan. Ya, sama dengan perut yang tidak kasih makan. Gitu. Jadi kita harus seimbang. Ini perut yang dikasih, ilmu, ruh juga dikasih. Nutrisinya harus ada. Iya, seperti jiwa yang hampa begitu. Maka nanti akan melahirkan fil ilmi basratan fil ilmi wal jismi. Seperti Nabi Daud
ilmunya kuat, tinggi, Fisiknya kuat. fisiknya juga kuat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surah Al-Munafiqun ayat 4. Al-Munafiqun ayat 4. Ya, Allah Ta'ala mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ajsam ini bentuk jamak dari kata jismi pada di jismun satu tubuh, ajsam tubuh-tubuh, badan-badan. Banyak ya bentuk jamaknya. Bentuk jamak ya. Ya, itu bentuk jamak, jadi banyak. Wa idza ra'aitahum, dan apabila kamu melihat mereka, tu'jibuka, maka kamu akan terkagum-kagum. Ya, kamu akan takjub, merasa kagum. Ajsamuhum, badan-badan mereka. Artinya hal yang positif atau hal yang negatif pada ini? Positif. Positif. Ya. Begitu. Jadi badannya kuat juga positif. Gitu. Kalau Nabi Daud sebelumnya didahului dengan ilmu. Ruhnya kuat, fisiknya juga kuat. Kuat, ya. Begitu. Dan dalam surah Al-Munafiqun ayat 4, Allah juga menyebutkan kata ajsam dalam bentuk jamak dari kata jism. Jisim, ya. Dan itu menunjukkan bahwa ada ruh di situ. Jism adalah badan yang memiliki ruh. Dan semua ayatnya menunjukkan hal-hal yang positif. Ya, tidak ada yang negatif. Kalau tadi jasad ke anak lembu kan? Ya. Nah, jadi dengan kata lain, ya, dengan kata lain bahwa kata jism itu yang pertama kalau kita lihat khas bil insan, khusus untuk manusia. Tidak disebut binatang. Kalau jasad binatang tadi. Ya, khusus untuk manusia. Kemudian mensifati yang baik-baik. Ya, jadi kalau sehat rohani dan jasmani berarti betul itu. Karena yang baik-baik. Ya. Begitu. Kemudian untuk manusia, ya. Sedangkan kata selain jasmani, jasad ini untuk hewan. Anak lembu, badan untuk Fir'aun. Nah, Fir'aun kan menunjukkan sosok yang buruk, bukan sosok yang baik. Ya. Tapi kalau ketika disebut ceritakan Nabi Daud, ya, Allah sebut kata jism dan tidak badan. Jadi dia sosok yang positif lah begitu, sosok orang yang baik, begitu. Jadi saya lihat dari katakanlah sebutan-sebutan tadi, setiap kali disebutkan tentu saja menunjuk kepada hal yang lain. Misalnya untuk badan khusus untuk Firaun, begitu kan? Untuk jism khusus untuk Nabi Daud. Ya, untuk yang baik lah, sosok yang baik kan? Ya, dia contoh yang baik. Contoh yang kalau baik. Badan contoh yang buruk, itu Firaun. Betul. Ya, jadi kita ingin sehat jasmani atau sehat badan kita. Kalau badan kita ke Firaun nanti. betul. Ya. Jadi badannya unggul yang terlihat sehat, kaya begitu ya. Betul. Tapi kalau tidak memiliki ruh gitu, betul. Ya. Kalau jasmani dia harus sesuai dengan ruhnya. Seperti Nabi Daud. Oh, seperti Nabi Daud. Dia selain pintar, banyak ilmu, juga badannya sehat. Badannya sehat, kuat. Ya. Diserasi, sinergi antara ruh rohani seimbang dan jasmani. Ya. Nah, tapi ingat, ya, Allah Ta'ala juga menyusunnya dengan kata fil ilmi wal jismi. Ilmu kaitan dengan ruh. Jism, badan, kaitan dengan fisik, tubuh. Jadi yang harus kita dahulukan adalah yang pertama adalah ilmu. Asupan nutrisi untuk ruh sebelum jasad. Jika anak-anak kita ingin sehat, ingin kuat, sebetulnya yang pertama harus kita berikan kepada mereka adalah nutrisi ruhnya. Gitu. Kita bisa jaga mereka untuk tidak begini, tidak begitu. Hati-hati bisi kotor, bisi itu dan lain sebagainya. Tapi rohnya tidak pernah dijaga. Ada celah juga. Jadi seharusnya ilmunya dulu, kasih roh yang betul, kasih keimanan yang benar, baru nanti jasad. Walaupun keduanya bersinergi, bersatu, seimbang gitu. Gitu. Dengan kata lain, Pak Dede barangkali saya simpulkan sedikit. Ya. Jadi kata badan itu lebih terlihat dari segi hanya fisik saja, dakhamah. Ya. Bahasa Arab dakhamah.
segi fisiknya saja, ya, kata badan itu. Sedangkan kata al-jasad itu lebih menunjukkan bahwa badan tanpa ruh, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, anak lembu yang bersuara, tapi sebenarnya dia tidak ada ruh. Bagaimana dia bersuara? Tidak ada ruh. Itu tipuan. Tipuan, ya, menipu saja. Menipu, ya. Ya. Yang ketiga adalah jism, yaitu kita lihat bahwa maknanya lebih ke al-hayah, kehidupan. Kemudian lebih kepada ruh, ada ruh di situ. Ada keindahan di situ. Begitu. Lebih baiklah. Kata jism itu untuk hal-hal yang positif begitu. Baik, itu saja barangkali.